Saudara-saudara, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita akan merenungkan lagi firman Tuhan sedikit hari ini. Nah saudara, pada waktu yang kemarin kita sudah belajar Maria mendengarkan Yesus. Kemudian kita belajar bagaimana cara mendengarkan Tuhan dengan benar. Nah sekarang saudara, setelah kita belajar mendengarkan Tuhan, ya, kita dapat pelajaran banyak. Kita simpan itu di dalam hati kita. Nah sekarang, what is next yang harus kita lakukan? Nah kita akan baca dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27. Ini satu ayat yang semua saudara hafal. Dikatakan bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Nah, jadi saudara, domba-dombaku mendengar suaraku, kata Tuhan. Yes, kita sudah sedang belajar kemarin mendengarkan Tuhan itu bagaimana, sikap kita bagaimana dan sebagainya. Dan Tuhan bilang, kalau kita mendengarkan Tuhan dengan benar, kita ini adalah domba-domba Tuhan. Nah sebab itu kita dengarkan Dia. Dan Tuhan mengenali domba-dombanya satu persatu. Dia mengenali nama kita satu persatu. Kemudian dikatakan domba-domba itu akan mengikut Yesus, dan mereka mengikut aku. Jadi saudara-saudara, orang-orang yang merupakan domba-domba Tuhan akan mendengarkan Tuhan, belajar mendengarkan Tuhan dengan sikap yang benar, mempelajari firman Tuhan, menyimpannya di dalam hatinya. Kemudian bukan stop sampai di situ, bukan hanya disimpan di situ aja, tetapi Tuhan katakan domba-domba itu akan mengikuti Dia. Jadi saudara, kita akan mengikuti langkah-langkah yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Jangan firman itu hanya kita simpan banyak-banyak di dalam kita, tetapi kita lakukan, kita ikuti firman itu. Karena saudara, kalau kita berjalan mengikuti apa yang Tuhan katakan, di situ ada keselamatan, di situ ada sukacita, di situ ada damai sejahtera, di situ ada blessing. Karena Tuhan akan memimpin domba-dombanya kepada rumput yang hijau, air yang tenang. Itulah tujuan gembalanya mengajarkan domba-dombanya untuk mendengarkan Dia. Diajarkan dan diberi nama setiap domba itu agar supaya domba itu mendengarkan Dia dan mengikuti Dia. Nah saudara, mengapa Tuhan mengumpamakan manusia itu atau anak-anaknya itu sebagai domba? Karena Tuhan, saudara, domba-domba itu mempunyai sifat yang stubborn, ya, mau membawa maunya sendiri, sama seperti manusia. Manusia selalu mau membawa maunya sendiri. Jadi itulah sebabnya kita perlu dengarkan Tuhan, perlu perhatikan, karena kalau tidak, sama seperti domba-domba ini, mereka mau jalan maunya sendiri. Banyak domba yang tidak mau mengikuti gembalanya dan dia jalan menyeleweng menuju ke tempat yang lain. Dan di tempat yang lain pada waktu dia sendiri itu, disitulah sudah menunggu pencuri, sudah menunggu musuh-musuh yang akan menerkam domba-domba yang sesat itu. Nah Tuhan katakan di sini, di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, juga ayat yang sangat terkenal, dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, jadi di sini Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa jangan kita seperti domba yang tidak mau mendengar. Karena domba itu kebanyakan mempunyai nature yang mau jalan sendiri. Sama seperti kita manusia. Kita selalu berpikir kita bisa tahu everything, kita mengerti dan kita tahu yang terbaik. Padahal saudara-saudara, Tuhan tahu kita butuhkan gembala. Kita butuh untuk mendengarkan gembala kita. Kita butuh untuk dekat dengan gembala kita. Nah, kalau kita tidak mau mendekat dengan gembala kita, tidak mau mendengarkan gembala kita akan tersesat. Sama seperti domba-domba ini tersesat. Dan kalau kita tersesat, sudah ada pencuri. Pencuri yang menunggu. Pencuri yang menunggu, dan pencuri itu kalau dia sudah menangkap kita, yang dia akan lakukan hanyalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Nah saudara, banyak orang tahu ayat ini,
hafal ayat ini, tetapi mereka tidak mengerti di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga banyak orang yang berjalan maunya sendiri, mungkin juga karena mereka merasa dirinya pandai, mereka juga merasa dirinya beruang, punya kuasa dan sebagainya, sehingga mereka gunakan apa yang mereka punya semaunya sendiri. Toh ini uang saya, toh ini powernya saya, toh ini kepintaran saya. Sebab itu dia bisa berjalan semaunya sendiri, tidak mendengarkan gembala kita. Berjalan sendiri, dan di sana pada waktu mereka mendapatkan kecelakaan, mereka menyalahkan Tuhan dan mereka bilang, kenapa Tuhan begitu? Tuhan tidak adil. Padahal saudara, Tuhan kepengen mereka jalan bersama dengan Dia. Dan kita hanya bisa berjalan dengan Tuhan kalau kita mendengarkan Dia dan mengikuti Dia. Nah, tapi kalau kita tidak mengikuti Dia, kita berjalan menurut kemauan kita sendiri, belum tentu kita berbuat jahat. No, mungkin kita just mau jalan-jalan kemana-mana dan sebagainya. Tetapi kalau kita tidak mengikuti gembala kita, kita bisa berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Dan disitulah pencuri akan datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sebab itu, kalau kita mengalami sesuatu yang tidak enak, mengalami sesuatu yang menyakitkan, mengalami sesuatu kecelakaan dan sebagainya, jangan kita langsung menyalahkan Tuhan. Tetapi kita tanya dulu, apakah kita sedang berjalan mendengarkan Tuhan, mengikuti Tuhan atau tidak? Karena Tuhan berkata bahwa akan ada pencuri. Dan pencuri itu hanya ingin mencuri, membunuh, dan membinasakan. Segala kecelakaan, segala ketidakenakan, segala hal yang membuat kita sengsara, itu bukan dari Tuhan, saudara. Itu dari pencuri yang mau mencuri sukacita kita, mencuri damai sejahtera kita, mencuri kesejahteraan kita, mencuri segala-galanya, mencuri kesehatan kita. Dia mau mencuri, dan setelah dicuri dia ingin membunuh kita dan juga membinasakan. Nah, sebab itu kita tanyakan pada waktu kita mengalami sesuatu yang tidak enak, tanya, apakah saya sedang mengikuti Tuhan sebagai domba-domba yang mendengarkan suara Tuhan, atau kita sedang menyeleweng, berjalan sendiri, jauh dari Tuhan. Nah, kalau kita jauh dari Tuhan, tidak mendengarkan gembala kita, kita akan bisa menjadi mangsa buat pencuri-pencuri. Nah, sedangkan Tuhan berkata, domba-dombaku akan mendengarkan suaraku dan mengikut aku. Dan saudara, kalau kita mendengarkan Tuhan dan mengikuti Tuhan, berjalan, melakukan apa yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan katakan ke kiri, kita ke kiri. Kalau Tuhan katakan ke kanan, kita ke kanan. Maka saudara, Tuhan berkata, aku, kata Tuhan Yesus, datang untuk memberikan kepadamu hidup yang berkelimpahan. Jadi tujuan Tuhan untuk domba-dombanya mendengarkan Dia adalah untuk mengikuti Dia, supaya kita sampai ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, di mana hidup kita akan berkelimpahan, hidup kita akan dipenuhi oleh Tuhan dengan segala-gala yang kita butuhkan, bahkan lebih daripada itu. Tuhan menjanjikan kita bukan hanya sekedar hidup, tetapi hidup yang berkelimpahan. Itu adalah firman Tuhan, saudara. Sebab itu, kalau kita sudah 2 hari berturut-turut belajar untuk mendengar, marilah kita teruskan, bukan hanya untuk mendengar saja, tetapi setelah kita dengar, kita ikuti jalan yang Tuhan sudah katakan kepada kita, kita ikuti. Pada saat kita mengikutinya, pasti kita ada di dalam keselamatan. Pasti kita akan merasakan hidup yang berkelimpahan. Nah, sampai di sini dulu, saudara-saudara. Perhatikan lagi ayat yang saya berikan kepada saudara adalah Yohanes 10 ayat 27 yang mengatakan bahwa domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Kemudian Yohanes pasal 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang, kata Yesus, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sampai bertemu besok pagi. Tuhan memberkati saudara semua.